Sahabat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita berefleksi bersama Penatua Soekardi Diharjo. Bahan bacaan dari Efesus 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dengan tema Satu di dalam Tuhan. Bahan renungan diambil dari buku Sahabat, Jumat 10 Juni 2022. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sejak lahir kita sudah dikaruniakan hal yang berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Ada beda talenta, beda karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika individu-individu ini dijadikan satu dalam suatu organisasi atau lembaga, sudah pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat atau selisih-selisih pendapat di dalam organisasi tersebut. Contohnya di dalam keluarga saja yang dekat, pasti selera anak-anak itu berbeda. Misalnya anak yang pertama seleranya makan sayur bekasem sama gremeng teri, dan anak yang kedua mungkin sukanya ayam goreng atau makanan. Nah, itu dari segi makanan saja sudah berbeda. Itu di tengah-tengah keluarga kecil. Apalagi hal yang terjadi ketika ini di organisasi atau di lembaga. Sudah pasti banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Misalnya di dalam satu komisi, ketika rapat, ada beda-beda pendapat atau selisih pendapat. Juga di dalam rapat majelis, sudah ada dan sudah pasti ada perbedaan dan selisih pendapat. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perdebatan antar umat Tuhan juga sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk tidak membeda-bedakan karena karunia yang berbeda. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk terus membangun dan memelihara kesatuan ketimbang berdebat dan mencari-cari kesalahan sesama umat percaya. Mereka semua adalah satu di dalam Tuhan. Oleh karena mereka sudah dipersatukan oleh satu tubuh, satu roh, satu baptisan, dan juga satu Allah Bapa. Sehingga tidak ada lagi yang membedakan, bahkan berselisih karena perbedaan yang ada. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada. Apalagi kita tinggal di kampung sawah, Pondok Melati. Banyak sekali perbedaan yang ada. Satu, kita beda agama. Yang kedua, kita beda suku. Dan di kampung sawah banyak sekali suku, ada suku Sunda, ada yang suku Jawa, ya aslinya suku Betawi, ada juga dari Ambon, dari Flores, dan yang lainnya. Bahkan sesama umat percaya pun ada perbedaan. Ada yang dibaptis secara dipercik, dan ada juga yang dibaptis secara diselamkan. Semua perbedaan adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita hidup berdampingan kepada sesama. Untuk itu, syukurilah perbedaan yang ada dan berusahalah hidup damai dengan sesama kita dengan terus bersikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar seorang terhadap yang lain. Kita juga menghormati dan menghargai, juga bertoleransi kepada sesama kita yang berbeda agama. Dan semuanya itu kita tujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.